anggapan kami sebagai penasihat hukum, kami sebagai penasihat hukum berpendapat sebaliknya bahwa terdakwa sehat. Ya. Hari ini agenda kita jawaban terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa atas tanggapan penuntut umum terhadap nota pembelaan terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa. Dan dijawab demokrasi. Bagaimana Mas, sudah siap? Dari terdakwa sendiri ada jawabannya? Kita ya, mau dibacakan sama-sama ya. Dari mana dulu Pak yang mau membacakan? Apa dulu ya? Silakan, apakah mau dibacakan seluruhnya atau sebagian? Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Tuan. Ini ada sekitar 13 hal. Namun tidak akan kami bacakan semua, terutama yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tentang tanggapannya yang lalu. Kita ambil yang yang pasti kami bacakan adalah yang tanggapan dari kami. Silakan. Ya, perhatikan ya penuntut umum ya. Tanggapan penasihat hukum atas replik dari jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Yang mulia Majelis Hakim, tim jaksa penuntut umum yang terhormat. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami tim penasihat hukum untuk menyusun dan menyampaikan
yang disampaikan pada persidangan yang lalu, bahwa kami penasihat hukum terdakwa telah membaca dan mempelajari replik yang telah dibacakan dan disampaikan oleh dalam persidangan pemeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan dari menerima replik dari penuntut umum. Nomor 2, menolak dan mensampaikan seluruh isi nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Yudha Avandi maupun nota pembelaan dari terdakwa Yudha Avandi. 3, menghukum terdakwa Yudha Avandi sesuai dengan hukum pidana yang kami bacakan dalam dan ajukan pada sidang hari Senin tanggal 3 September 2024, bahwa selanjutnya penuntut umum telah menyampaikan alasan-alasan yang menjadi dasar amal repliknya, yaitu sebagai berikut dan akan dilanjutkan. Izin melanjutkan. A. Tentang unsur hukum dengan sengaja, dakwaan pertama primer 340 KUHP. 1. Bahwa penuntut umum pada repliknya halaman 3 baris ke-33 sampai dengan halaman 4 baris ketiga telah menanggapi nota pembelaan penasihat hukum. Kemudian 1. Sengaja sebagai niat garis miring maksud garis miring tujuan. 2. Sengaja insaf akan kepastian. Kesengajaan insaf akan kepastian berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan yang dilakukan. 3. Sengaja insaf akan kemungkinan. Tanggapan kami sebagai penasihat hukum, kami sebagai penasihat hukum berpendapat sebaliknya bahwa tidak ada satu orang saksi pun dari saksi-saksi yang melihat rekaman CCTV yang dapat dijadikan alat bukti atau keterangannya masing-masing mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini. Alasan pengertian saksi adalah orang yang secara langsung melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri tentang suatu tindak pidana. Dalam kurung PAED pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP. Sedangkan para saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak melihat CCTV, ulangi tidak melihat secara kejadian perkara secara langsung, hanya melihat dari hasil rekaman CCTV sebagai orang awam garis miring tidak berkompeten untuk hal tersebut. Hanya ahli yang berkompeten yang memberikan keterangan tentang informasi hasil rekaman CCTV tersebut sebagai alat bukti, yaitu ahli digital forensik Heri Herianto STC CHFI NSA OFC yang diajukan oleh penuntut umum yang menggali informasi dari rekaman CCTV hanya dari satu sudut kamera nomor 14 saja yang posisinya di belakang terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan penenggelaman terhadap anak korban Dante secara paksa, tanpa aba-aba garis miring persiapan, serta terdakwa menahan anak korban Dante dalam air, pendapat tersebut berdiri sendiri tanpa didukung keterangan lainnya yang membenarkan dan bertentangan dengan pendapat ahli telematika yang lainnya, yaitu R. Abimanyu Wahyu Hidayat AACS CRP, sehingga
Dengan demikian pendapat tersebut menjadi lemah untuk pembuktian. Sedangkan pendapat ahli telematika Abimanyu sebaliknya yang menggali informasi rekaman CCTV tersebut dari 3 sudut. Kamera nomor 14 yang posisinya di belakang terdakwa, dan sudut kamera nomor 5 dan kamera nomor 2 yang masing-masing posisinya dari samping kanan terdakwa dan samping kanan muka terdakwa, yang berpendapat bahwa tidak ada informasi terdakwa telah melakukan penenggelaman terhadap anak korban Dante secara paksa tanpa aba-aba garis miring persiapan, serta terdakwa menahan anak korban Dante dalam air, karena ahli telematika R. Abimanyu Wahyu Hidayat AACS CERP tanpa penghalang, anak korban Dante tidak menunjukkan reaksi perlawanan, tidak terlihatnya riak air atau gelombang air yang menunjukkan kesiapan anak korban Dante saat penenggelaman latihan pernafasan. Tangan terdakwa tidak dalam keadaan menahan tubuh anak korban Dante saat anak korban Dante di dalam air. Dengan demikian, menurut pendapat kami sebagai penasihat hukum terdakwa, keterangan ahli R. Abimanyu Wahyu Hidayat ACS CERP tersebut lebih logis, dalam garis miring masuk akal, dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk menganulir pendapat dari ahli digital forensik Heri Trianto ST CFI NST OFC yang dijadikan dasar pembuktian oleh penuntut umum dalam perkara ini. 2. Bahwa penuntut umum dalam repliknya pada halaman 4 baris ke-4 sampai dengan halaman 4 baris ke-19 telah menanggapi nota pembelaan penasihat hukum sebagai berikut. Pertama, bahwa penasihat hukum bahwa penasihat hukum juga mengetahui perbuatan terdakwa yang menurut dalil penasihat hukum memberikan latihan berenang atau pernapasan yang dilakukan berulang-ulang. 2. Bahwa menjadi tidak wajar apabila penasihat hukum terdakwa dapat membuat asumsi apabila perbuatan terdakwa merupakan bentuk kelalaian atau ketidakhati-hatian dari terdakwa. Tanggapan kami sebagai penasihat hukum, kami berargumentasi sebagai berikut: bahwa perbuatan terdakwa menenggelamkan anak korban Dante sebanyak 12 kali dalam kurung dengan durasi di bawah 10 detik masing-masing sebanyak 5 kali, dan lebih dari 10 detik masing-masing sebanyak 7 kali. Dengan tujuan latihan pernapasan adalah berdasarkan keterangan terdakwa yang didukung oleh keterangan ahli telematik R. Abimanyu Wahyu Hidayat AACS CERP yang menerangkan penenggelaman latihan pernafasan telah dilakukan pada anak korban Dante beberapa kali bersama anak terdakwa Mora yang berusia 6 tahun, sebelum dilakukan 12 kali pada anak korban Dante dalam perkara ini, yang didapat informasi digital pada sudut kamera nomor 5 dan nomor 2, dan sudah dilakukan latihan pernapasan dan latihan berenang di area tengah kolam renang pada pukul 15.47 WIB, serta terlihat di CCTV bahwa sebelum latihan pernafasan dan latihan berenang di sudut kolam renang atau TKP anak korban Dante dan anak Mora sedang istirahat di pinggir atas daratan kolam renang. Hal serupa telah sering dilakukan oleh terdakwa kepada anak Mora sejak berumur 2 tahun sampai dengan saat kejadian perkara ini, dan faktanya tidak terjadi hal yang buruk, serta hasilnya anak Mora sudah mempunyai ketahanan bernafas dan sudah pandai berenang yang seusia anak korban Dante. Artinya,
berdasarkan fakta yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban Maura menjadi dasar rujukan apa yang dilakukan terdakwa kepada korban Dante, anak korban Dante adalah wajar, bukan asumsi. Poin berikutnya bahwa penuntut umum tidak konsisten dengan pendapatnya tentang penerapan unsur dengan sengaja dalam perkara aku pada kalimat halaman 4 baris ke-13 sampai dengan kalimat halaman ke-4 baris ke-16 dalam kurung, sehingga dengan segala kemampuan berpikir terdakwa pasti menyadari apabila anak korban Dante tidak mungkin sanggup untuk ditenggelamkan berkali-kali dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama. Pada kalimat ini dapat disimpulkan secara implisit penuntut umum telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan memenuhi unsur hukum dengan sengaja, insyaf akan kemungkinan. Sedangkan pada uraian kalimat lainnya jelas secara implisit penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini dilakukan memenuhi unsur hukum kesengajaan sebagai niat, garis miring maksud, garis miring tujuan. Sebagaimana dalam uraian kalimatnya pada halaman 4 baris ke-28 sampai dengan halaman 4 baris ke-31 dalam kurung, maka menggambarkan perbuatan terdakwa yang menenggelamkan anak korban Dante merupakan kesengajaan sebagai niat, garis miring maksud, garis miring tujuan, dikarenakan terdakwa untuk menghilangkan nyawa anak korban Dante. Dan pada saat kejadian anak korban Dante tidak melakukan penolakan, bahkan terlihat melakukan latihan pernapasan dan latihan berenang berulang kali. Poin berikutnya bahwa terdakwa sangat urgensi untuk melatih anak korban Dante untuk bisa berenang